Ketika mati, banyak nggak yang melayat dan mendoakan? Itu aja sih ukurannya. Tapi kalau banyak dari mana-mana, padahal tidak ada undangan, bukti orang ini pasti orang baik. Tapi saya pernah berjumpa, saya misa requiem, cuma 4 orang. Keluarganya 3, sama pembantunya. Oh my God, padahal sudah diundang lingkungan. Udah disiapin kursi. Saya tanya, apakah ada yang ditunggu? Umat lingkungan. Kok nggak ada yang datang? Nggak tahu ya, tunggu 15 menit. Nggak ada yang datang. 15 menit lagi, nggak ada yang datang. Oh ya udah, kita tetap mulai misa. Setelah mulai misa, saya tanya sama pembantunya, kok bisa nggak ada yang datang? Maaf ya Romo, orang ini selama hidupnya pelit, nggak suka juga bersahabat sama orang. Orang ini pokoknya galak lah. Oh, pantesan sedemikian. Sedih ya, tapi ya Romo tetap mendoakan dan akhirnya Tuhan tolonglah hambamu ini supaya dia memberi kesaksian yang benar. Saya bantu untuk mendoakan agar jiwanya dapat lancar, lahir dan batin menuju surga. Amin. Amin. Kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara sedang terkasih, selamat pagi. Pagi Romo. Kita syukuri hari Selasa dalam Oktav Paskah, di mana masih berkisar dengan misteri Paskah itu kita diundang untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Mari bersama dengan pesan-pesan Injil kita bawa dalam perayaan syukur kita, orang-orang yang menitipkan doa-doanya kepada kita. Mari satukan hati hening sejenak menyadari bahwa kita orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sedang terkasih yang dicintai Tuhan. Kata misionaris artinya miter dalam bahasa Latin, atau kita sering menyebutnya sebagai sebuah misi. Missio itu artinya adalah diutus atau perutusan. Maka dalam catatan ini kita melihat bahwa seluruh Injil Yohanes isinya adalah diutus untuk bersaksi. Mulai dari kesaksian nanti Nikodemus, kemudian terus lagi dari para murid, kemudian Maria Magdalena, nanti ada yang lagi dan lagi. Kemudian seluruh perspektif setelah Paskah ini juga diperdengarkan kepada kita bacaan kisah para rasul. Seluruh kisah para rasul yang ditulis oleh Injil Lukas berbicara kepada kita tentang kesaksian para murid pertama setelah Yesus wafat. Apa yang mereka perbuat ialah bersaksi. Maka kata kesaksian itu menjadi penting karena miter perutusan Anda dan saya adalah diminta untuk menjadi saksi-saksi Injil, saksi-saksi kabar baik. Kita diutus pula untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus yang menjadi jaminan dari keselamatan kita. Maka hidup sebagai sebuah kesaksian itu menjadi amat sangat penting. Anda bayangkan hidup Anda tidak menjadi sebuah kesaksian. Diteladani tidak, berdoa tidak, yang religius tidak, bacaan Injil nggak pernah, baca-baca kitab suci ya ampun, mungkin juga berbuat baik nggak pernah. Lalu apa yang ingin menjadi kesaksian hidupnya? Kosong, atau mungkin suam-suam kuku. Nah, itu belum menjadi sebuah catatan bahwa missio, saksi-saksi Injil diutus mewartakan kabar baiknya belum sampai kepada sebuah pengalaman iman. Kalau Anda misalnya sembuh dari sakitnya itu karena mujizat Tuhan. Nah, yang kayak gini nih, nggak usah dinasehatin, dia pasti sudah bersaksi sampai kapanpun. Tapi yang susah adalah yang belum pernah mengalami pengalaman rohani, nggak melihat Tuhan, maka hidupnya susah dan sebagainya, maka tidak menjadi sebuah kualitas atas kesaksian itu sendiri. Inilah yang dialami oleh Maria Magdalena. Maria sebetulnya sangat berduka. Dia mencintainya,
Maka pagi-pagi benar ia telah ada di makamnya Yesus, tapi kosong. Coba Anda bilang, apakah putra atau lelaki pagi-pagi buta ada di makam? Boro-boro, mereka lebih enak tidur. Tapi ini perempuan, dari motivasi saya pernah merasa diselamatkan oleh Tuhan, maka dia bawa rempah-rempah untuk berdoa di sana. Apa yang terjadi? Makam kosong, nangislah ia karena suasananya dia sedang kehilangan sesuatu. Justru itulah saudara yang terkasih, kalau kita punya masalah-masalah, jangan banyak nangis, malah nggak menyelesaikan masalah menurut saya loh ya. Kalau banyak nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, saya cuma kalau ada orang datang menangis-nangis dengan problem, saya cuma memperhatikan dia rasional apa enggak, dia bisa menemukan masalahnya apa enggak, dia bisa menemukan solusi hidupnya apa enggak, atau apa yang bisa dibantu untuk supaya dia bisa rasional. Udah nangisnya, baru ngomong sebentar, nangis lagi. Baru ngomong sebentar, nangis lagi. Saya pernah sampai dengerin orang menangis itu 45 menit. Pernah dalam sebuah proses, ya udah saya diemin aja. Udah nangis lagi, akhirnya saya bilang, ketika dia udah capek nangis, saya bilang, tuh kan cuma capek doang, yuk kita discuss apa masalahmu dan mari kita temukan jalan keluar untuk itu yang penting. Oh ya ya ya. Pengalaman Maria Magdalena juga begini, nggak rasional. Yesus dianggap penjaga taman, coba. Ini kan keterlaluan, penghinaan, karena orang sedang dalam duka cita. Tapi pengalaman akhirnya Rabuni gitu ya. Maria, Yesus menyapanya secara personal, tahu itu adalah guru, akhirnya Rabuni yang adalah guru. Nah di situ Maria Magdalena mengalami tugas perutusan sebagai misionaris pertama yang diutus Tuhan. Pergi, katakan kepada saudara-saudaraku, wartakan kabar baik, aku telah hidup. Katakan kepada mereka, kamu menjadi saksinya. Maka dalam catatan ini saudara yang terkasih, mungkin bukan hanya seorang misionaris yang diutus mewartakan firman Tuhan, Anda pun harus berani menjadi misionaris-misionaris yang hidup, pergi ke kantor, pergi ke masyarakat, pergi bersaksi, mewartakan Injil, karena Anda dan saya adalah saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Hidup tanpa kesaksian, mungkin bagi kita hidup akan menjadi hambar. Tapi ketika hidup itu terus bersaksi, luar biasa buah-buah kehidupan itu. Nggak usah jauh-jauh ya, saya ambil sebagai penutup khotbah. Kalau ada orang saleh, aktivis, dan hidupnya memang adalah untuk gereja, dan kesaksiannya luar biasa. Lihat, kesaksian orang itu bisa dilihat saat dia meninggal dunia. Ketika mati, banyak nggak yang melayat dan mendoakan? Itu aja sih ukurannya. Tapi kalau banyak dari mana-mana, padahal tidak ada undangan, bukti orang ini pasti orang baik. Tapi saya pernah berjumpa, saya misa requiem cuma 4 orang. Keluarganya 3, sama pembantunya. Oh my God, padahal sudah diundang lingkungan. Udah disiapin kursi. Saya tanya, apakah ada yang ditunggu? Umat lingkungan. Kok nggak ada yang datang? Nggak tahu ya, tunggu 15 menit. Nggak ada yang datang. 15 menit lagi, nggak ada yang datang. Oh ya udah, kita tetap mulai misa. Setelah mulai misa, saya tanya sama pembantunya, kok bisa nggak ada yang datang? Maaf ya Romo, orang ini selama hidupnya pelit, nggak suka juga bersahabat sama orang. Orang ini pokoknya galak lah. Oh, pantesan sedemikian. Sedih ya, tapi ya Romo tetap mendoakan dan akhirnya Tuhan tolonglah hambamu ini supaya dia memberi kesaksian yang benar. Saya bantu untuk mendoakan agar jiwanya dapat lancar lahir dan batin menuju surga. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Bersama Kristus maka arahkanlah usahamu kepada alam hidup yang mulia, tempat Kristus memerintah di sisi kanan Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi. Haleluya.
Mari bersama dengan Tuhan yang tinggal pada kita, kita bawa seluruh intensi-intensi yang kita bawa, pribadi lepas pribadi, juga yang dimohonkan dalam Ekaristi ini, juga mereka yang senantiasa menitipkan doa-doanya kepada kita, satukan hati dalam kerahiman Tuhan. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena berkat rahmat pembaptisan Engkau memperkenankan kami menerima Ekaristi ini. Dengarlah doa-doa seruan umat-Mu ini Bapa, agar kami dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Berkatilah Paskah yang kami adakan, misteri-misteri agung-Mu pada perayaan Paskah kemarin. Semoga membawa semangat pada kami semua, berkat-berkat kebangkitan-Mu, dan kami selalu diutus menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus. Dialah pengantara kami, Tuhan, Juru Selamat, dan sahabat kami. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, terima kasih untuk rahmat kehadiran di antara kita, juga saudara-saudari yang masih mengikuti Ekaristi secara streaming. Terima kasih juga untuk Prodiakon, untuk lektor komentator, petugas Komsos, dan juga tim peta atau balap atau mereka yang terlibat di dalamnya. Terima kasih, Tuhan berkati pelayanan. Semoga semangat Paskah membuat kita hidup penuh keceriaan, menjadi saksi-saksi kebangkitan, dan jangan lupa keep smiling ya. Hidup ini udah susah, jangan dibuat susah. Keep smiling. Nggak dapat gaji, tetap keep smiling ya. Yang penting itu ada imun ya, semangat kita. Kalau loyo, maka hidup kita nggak berbuah ya. Ini hanya catatan kecil saja. Yuk kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Semoga Anda dan saya dalam hidup senantiasa bersaksi tentang kebangkitan Yesus yang menyelamatkan. Semoga Anda dan saya dilindungi, dijaga, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, ekaristi syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.